Creatio ex nihilo, created out from nothingness. Semua dicipta dari tidak ada menjadi ada. Jadi Kristuslah yang menjadi sesuatu media, Kristuslah yang menjadi sesuatu oknum yang Allah Bapa memakai menciptakan segala sesuatu. Nah saudara-saudara, apakah perbedaan Sang Pencipta dengan yang dicipta? Yang dicipta disebut alam semesta yang bersifat materi. Yang mencipta sendirinya bukan bersifat materi. Saudara-saudara, yang cipta meja sendiri tidak mungkin adalah meja. Yang menciptakan sesuatu gedung sendirinya bukan suatu gedung. Yang membuat syair sendirinya bukan syair. Itu sebab Allah telah menciptakan alam semesta yang bersifat benda. Allah sendiri pasti dan mutlak harus bukanlah benda. Dengan demikian sifat superior, sifat keunikan yang melampaui daripada segala yang diciptakan, itu ada pada Sang Pencipta. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menginjili orang, kita ketemu dengan orang intelektual yang goblok sekali. Coba tunjukkan Allah, saya lihat, baru saya percaya. Allah adalah Allah. Allah tidak di dalam wilayah penglihatan matamu yang bersifat materi. Jikalau Allah bisa dilihat, itu bukan Allah. Allah adalah Allah. Justru Allah tidak mungkin dilihat. Allah kalau lebih kecil daripada pandangan manusia, baru Allah bisa dilihat oleh manusia. Dan kalau Allah berada di dalam wilayah pandangan manusia, maka Allah itu Allah terbatas dan dia bukanlah Allah transenden. Maka orang menanya pertanyaan demikian, itu adalah orang-orang yang tidak mengerti apakah sifat Allah. Mereka hanya seperti anak kecil. Seperti anak kecil tanya, Allah dari mana ya? Saudara-saudara, kalau Allah dari mana, ini berarti ada satu tempat namanya mana. Lalu Allah keluar dari sana. Allah dari mana? Lalu kita akan tanya lagi, mana itu dari mana? Lalu mana itu mesti dari tempat yang lain yang namanya mana yang kedua, baru keluar dari sana. Kalau Allah dari mana, lalu ke sini, sana itu terbatas, sini terbatas. Allah yang tidak terbatas dari yang terbatas, ini sudah sama sekali kacau. Jadi sesungguhnya bukan Allah dari mana, tetapi adalah mana dari Allah. Semua 1, 2, 3. Allah tidak dari, ayo yang bisu dah usah ikut ya. 1, 2, 3. Allah tidak dari mana, tapi mana dari Allah. Karena yang disebut mana, sana, sini, sono, itu ada tempat-tempat terbatas. Dan Allah yang disebut Allah itu tidak terbatas. Maka yang tidak terbatas tidak mungkin keluar dari yang terbatas. Jelas? Jadi Allah tidak dari mana, mana dari Allah. Dan part plus part plus part can never be bigger than the totality. Saudara-saudara, bagian tambah bagian tambah bagian tambah bagian tambah bagian tidak mungkin lebih besar daripada keseluruhan. Saudara-saudara, sedangkan bagian yang bisa diukur dengan bagian yang bisa diukur dengan bagian yang bisa diukur, itu berada di wilayah terbatas, 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 terbatas. Semua gabungan dari segala sesuatu yang terbatas tidak mungkin menjadi tidak terbatas. Dan jikalau Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas, dan memang dia tidak terbatas, mengapa kita perlu masukkan dia ke dalam yang terbatas, lalu memikirkan dia keluar dari yang terbatas? Itu adalah tidak mungkin dan tidak logis sama sekali. Nah saudara-saudara sekalian, dengan demikian engkaulah yang telah menciptakan alam semesta, engkaulah yang telah mentegakkan fondasi bumi, engkaulah yang telah membuat segala langit. Ini kalimat telah memberi sesuatu pandangan kosmis. Ini telah memberikan sesuatu pandangan universal yang melampaui semua pikiran orang Greka. Saudara-saudara, pada zaman buku Ibrani ditulis, pada zaman Rasul menulis buku ini, pada waktu itu orang paling pintar adalah orang yang mendapatkan filsafat dan mendapatkan fisika orang Greka. Dan orang Greka, mereka telah menulis begitu banyak on heavens,
Mereka membicarakan tentang metafisika, mereka bicarakan tentang fisika, mereka bicara tentang kimia, mereka bicara tentang alam semesta, mereka bicara tentang solar system dan segalanya. Buku-buku mereka yang selalu berjudul dua, pertama on nature dan kedua ada on principles. Jadi mereka mau mengetahui apa itu alam dan apa itu prinsip. Di dalam alam yang begitu besar, mengapa bisa begini? Di dalam alam ada prinsip apa yang membuat rotasi daripada bintang-bintang, yang bikin manusia hidup dan sesuai dengan sesuatu peraturan yang disebut natural law. Ini semua mau diselidiki, mau dijawab, mau diberi pengertian melalui pemikiran-pemikiran logika. Mereka pakai sifat-sifat dan metode-metode silogisme. Mereka memakai metode-metode seperti deduksi. Mereka memakai metode induksi sudah mendapatkan jawaban-jawaban. Tetapi saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan oleh Paul Tillich, seorang teolog, Gereja mempunyai konsep kosmos yang tertutup seperti semacam mainan plastik. Saudara-saudara, sehingga seluruh alam semesta itu adalah sesuatu sasaran terakhir, dan di luar ini tidak ada apa-apa. Alam semesta berada pada diri, dan alam semesta itu sudah cukup. Alam semesta sudah mempunyai data sepenuhnya untuk memberi jawaban kepada siapapun yang mau mencari kebenaran. Jadi orang Greeka menjadi seorang subjek, menjadikan alam semesta itu objek. Lalu orang Greeka memikir, orang Greeka menghitung, orang Greeka Yunani mereka mencari, menganalisa, lalu membuat buku-buku. Nah, inilah alam semesta. Saudara-saudara, alam semesta menjadi ini. Apa ini? Ini tulisan penyelidikan. Ini pengertian pengamatan. Ini ada konklusi daripada studi. Manusia studi matahari, studi mengenai bulan, lalu tulis buku. Inilah alam semesta. Ini alam semesta. Ini kertas yang mengisi konklusi-konklusi pendidikan daripada pikiranmu mengerti tentang alam semesta. Tetapi pengertianmu bisa salah tidak? Bisa dong. Saudara-saudara, kenapa Nobel Prize diberikan setiap tahun? Karena ada orang-orang fisika yang menemukan kesalahan-kesalahan orang-orang sebelumnya, sehingga baru kita tahu dulu buku-buku yang paling hebat sekarang tidak lagi hebat, menjadi heboh. Saudara-saudara, jadi buku-buku sains yang dulu sekarang ternyata kuno. Saudara yang percaya sains lalu tidak mau Tuhan, goblok dulu. Saudara-saudara, saudara yang pikir dengan buku-buku mengenai alam yang dimengerti oleh orang kuno, engkau sudah boleh melawan Tuhan Allah, engkau menjual diri. Saudara-saudara, maka kalau ada penemuan baru, berani mendongkel, berani melawan, dan terbukti yang baru ini teori lebih dekat kebenaran, dan teori-teori yang lama bukan kebenaran mutlak, maka diberikan Nobel Prize. Saudara-saudara, Nobel Prize setiap tahun diberikan, khususnya bagi mereka yang bisa menemukan lebih tepat, menemukan apa yang belum ditemukan oleh orang-orang dulu. Dengan demikian manusia di dalam pengertian alam semesta pun itu adalah bertambah, tambah, dan berubah. Robah dari mana? Dari kurang tepat menjadi lebih tepat. Dari kurang menyeluruh menjadi lebih menyeluruh. Lebih tepat, lebih menyeluruh. Apakah berarti sudah mutlak tepat, sudah mutlak menyeluruh? Tidak. Saudara-saudara, itu satu teleskop yang terbesar yang di Paloma di California, itu ada 200 inci kacanya. Kaca 200 inci mengakibatkan manusia jauh lebih hebat daripada zaman Johann Kepler, lebih hebat dari zaman Galileo Galilei, lebih hebat daripada zaman Nikolai Kopernikus, lebih hebat dari zaman John Newton, Saudara Isaac Newton. Pada waktu mereka melihat dengan itu teleskop yang begitu besar, saudara-saudara, mereka bilang, sekarang kita lebih tahu. Lebih tahu apa? Lebih tahu banyak yang belum pernah diketahui oleh orang hebat dulu, saudara-saudara. Dan dengan itu, teleskop itu, manusia bisa menelusuri akan bintang-bintang, planet-planet yang jauhnya sampai berpuluh-puluh
puluh bahkan beratus-ratus ribu tahun kecepatan. Yang disebut tahun kecepatan